Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Semoga di masa pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa cepat-cepat berkumpul kembali. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada mata kuliah fisiologi, izinkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai fisiologi panca indera, di mana fisiologi panca indera ini ada 5, yaitu indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera peraba, dan indera perasa. Saya Ismi Khatujana selaku moderator dan pemateri, Muhammad Faisal sebagai pemateri, Muhammad Fauzan sebagai pemateri, dan Ilham sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama mengenai indera penglihatan. Di sini saya akan membahas mengenai dua topik, anatomi dan akomodasi mata. Yang pertama, anatomi. Di dalam anatomi itu ada dua subtopik, yaitu mengenai bola mata dan aksesoris mata. Yang pertama mengenai bola mata. Di dalam bola mata ada lapisan dalam, lapisan luar, lapisan tengah, lensa mata, cairan aqueous, dan badan vitreous. Yang pertama lapisan luar, di mana di lapisan luar itu ada sklera dan ada kornea. Sklera sebagai dinding bola mata yang merupakan jaringan yang kuat, tidak bening, tidak kenyal, dan tebalnya kira-kira 1 mm. Sedangkan kornea di bagian anterior tampak cembung dan berfungsi dalam pembiasan cahaya yang difokuskan kepada retina. Lapisan tengah, di dalam lapisan tengah terdapat koroid, badan siliaris, dan iris. Cahaya yang masuk ke dalam pupil menstimulasi reseptor di retina dan kemudian diabsorpsi oleh koroid. Itu fungsi dari koroid. Badan siliaris merupakan bagian lanjutan dari koroid yang terdiri atas otot siliaris dan sel epitelium sekretorik. Iris membagi anterior mata menjadi bilik anterior dan bilik posterior yang mengandung cairan aqueous oleh badan siliaris. Ada lensa mata, di mana lensa mata merupakan biconvex yang sirkulasi sangat elastik yang berada di belakang iris. Lensa terdiri atas serat yang dibungkus di dalam kapsul dan melekat pada badan siliaris oleh ligamentum suspensorik. Yang kedua ada organ aksesoris mata, di mana organ aksesoris mata itu seperti alis mata, kelopak mata, konjungtiva, dan di sini juga konjungtiva merupakan membran bening yang halus dan melapisi kelopak mata serta bagian depan bola mata. Selanjutnya ada tepi kelopak mata dan aparatus lacrimalis. Yang kedua, subtopik yang kedua mengenai akomodasi mata. Akomodasi mata harus ada tiga penyesuaian dalam akomodasi, yaitu ada kontriksi pupil, konvergens yaitu pergerakan bola mata, dan yang ketiga mengubah daya lensa. Oke, konstruksi pupil. Fungsi dari kontriksi pupil ialah membantu akomodasi dengan mengurangi lebar berkas cahaya yang masuk ke mata sehingga berkas cahaya melalui bagian lengkung sentral berkurang. Yang kedua, konvergens, pergerakan bola mata, di mana sinar cahaya yang berasal dari objek yang dekat masuk ke dua mata pada sudut yang berbeda untuk dapat melihat objek yang jelas. Terus yang ketiga adanya mengubah daya lensa, di mana perubahan dalam ketebalan lensa dilakukan untuk memfokuskan cahaya pada retina. Jumlah penyesuaian tergantung pada jarak objek dari mata tersebut. Contoh, semakin tebal lensa untuk penglihatan yang dekat, maka semakin tipis saat berfokus pada objek yang jaraknya kurang lebih 6 meter.
Dan otomatis, melihat objek yang jaraknya lebih dekat membuat mata cepat lelah. Karena apa? Karena penggunaan otosiliaris yang secara terus-menerus. Saya akan menjelaskan mengenai indera pendengaran. Dalam indera pendengaran itu terdapat telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna auricle, saluran telinga luar, meatus acousticus externus, dan selaput gendang atau membran timpani. Bagian telinga ini berfungsi untuk menerima dan menyalurkan getaran, suara atau gelombang bunyi sehingga menyebabkan bergetarnya membran timpani. Kedua, telinga tengah, di mana telinga tengah merupakan suatu rongga kecil dalam tulang pelipis atau tulang temporalis yang berisi 3 tulang pendengar, yaitu ossicula. Telinga tengah merupakan suatu rongga kecil dalam tulang pelipis atau tulang temporalis yang berisi 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, tulang sanggurdi atau stapes, yang dimana ketiganya saling berhubungan melalui persendian. Telinga tengah berhubungan dengan rongga faring melalui saluran tuba auditiva yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan antara kedua sisi membran timpani. Selanjutnya, telinga dalam. Telinga dalam merupakan struktur yang kompleks yang terdiri dari serangkaian rongga-rongga tulang dan saluran membranosa yang berisi cairan. Saluran-saluran membranosa membentuk labirin membranosa, di mana labirin itu terbagi atas 3 bagian. Selanjutnya, telinga dalam. Telinga dalam merupakan struktur yang kompleks yang terdiri dari serangkaian rongga-rongga tulang dan saluran membranosa yang berisi cairan. Saluran-saluran membranosa membentuk labirin membranosa. Labirin ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya vestibula cochlea atau dikenal sebagai rumah siput, dan ada 3 buah saluran setengah lingkaran yang dikenal dengan kanalis semicircularis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Fauzan. Kepada Fauzan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 199864. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang yaitu indra praba atau kulit. Yang pertama itu anatomi indra praba. Kulit merupakan indra praba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan panas, dingin, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit, ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan, ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang, sentuhan dan panas, ujung reseptor terletak di dekat epidermi. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung dari bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Kulit terdiri dari 2 lapis, yaitu epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar dan terdiri dari sel epitelium squamoso, berkeratin dan berlapis, yang memiliki ketebalan bervariasi di setiap bagian kulit. Beberapa lapisan epidermis yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan terakhir lapisan geminatif. Yang B yaitu dermis. Dermis bersifat elastis dan keras. Dermis disusun oleh jaringan ikat dan metrik mengandung serat kolagen yang bertautan dengan erat.
struktur di dalam dermis, yaitu pembuluh darah, pembuluh limfe, ujung saraf sensorik, kelenjar keringat dan ductusnya, rambut, otot rektor, dan kelenjar sebasi. Fungsi kulit terbagi dari beberapa macam. Yang pertama itu proteksi. Proteksi itu sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik epidermis terdiri atas sel imun khusus yang disebut sel Langerhans. Yang kedua yaitu regulasi suhu tubuh. Saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme menurun, suhu tubuh menurun juga. Untuk memastikan suhu ini tetap konsisten, keseimbangan dipertahankan di antara panas yang dihasilkan tubuh dan panas yang dihilangkan pada lingkungan. Yang ketiga yaitu pengeluaran panas. Panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang dikenakan. Sebagian besar panas yang hilang dari tubuh terjadi pada kulit. Sebagai kecil, panas hilang di udara dan fase. Yang D yaitu pusat. Yang keempat yaitu pengendalian suhu tubuh. Pusat di medula oblongata mengendalikan diameter arteri kecil dan arteriola, sehingga jumlah darah bersirkulasi di kapiler pada dermis. Saat tubuh meningkat, kapiler kulit berdilatasi, darah tambahan di dekat permukaan meningkatkan panas yang hilang melalui radiasi konveksi dan konduksi. Pertama itu pembentukan vitamin D. Yang keenam itu sensasi. Yang ketujuh yaitu absorpsi. Fungsi ini terbatas pada kulit, tetapi substansi yang dapat diabsorpsi meliputi beberapa obat transdermal, beberapa zat kimia misalnya mencuri, dan yang terakhir yaitu ekskresi. Kulit merupakan organ ekskresi minor bagi sebagian zat yang meliputi natrium klorida dalam keringat, urea khususnya saat fungsi ginjal terganggu, substansi aromatik. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu indera pengecap atau disebut dengan lidah. Pada materi ini saya akan membahas 3 bagiannya, yaitu yang pertama anatomi indera pengecap atau lidah, yang kedua adalah sensasi pengecap, yang ketiga adalah tastebat dan fungsinya. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu anatomi indera pengecap atau lidah. Lidah terletak pada mulut, pembuluhan darah dan saraf masuk dan keluar pada pangkalannya. Ujung serta pinggiran lidah itu saling bersentuhan dengan gigi bawah. Lidah sebagian besar terdiri dari 2 kelompok otot, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Yang kedua adalah sensasi pengecap utama. Di sini sensasi pengecap utama itu memiliki beberapa rasa, yaitu rasa asam, rasa asin, rasa manis, dan rasa pahit. Yang ketiga yaitu tastebat dan fungsinya.
Testebat ini terdiri atas kurang lebih sel epitel yang termodifikasi. Beberapa diantaranya yaitu sel penyongkong dan yang lain disebut dengan sel pengecap. Jadi yang disebut dengan testebat itu adalah beberapa diantaranya yaitu sel penyongkong dan atau disebut dengan sel pengecap. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah indera penciuman atau hidung yang akan dilanjutkan oleh saudara Faisal. Pada Faisal kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indera penciuman atau hidung. Yang pertama, anatomi indera penciuman atau hidung. Yang pertama itu adalah rongga hidung atau nasal cavity. Berfungsi untuk mengalirkan udara dari keluar tenggorokan menuju paru-paru. Di dalam hidung terdapat banyak sel komereseptor untuk mengenali bau. Indera penciuman terletak pada rongga hidung. Yang kedua itu ada mucous membran. Berfungsi menghantarkan udara dan melembabkan bagian ini membuat mukus lendir atau ingus. Terus yang B, saraf indera penciuman. Saraf olfaktorius merupakan saraf sensori penciuman. Saraf ini berasal dari ujung saraf olfaktorius, khusus komereseptor di membran atau rongga nasal yang berada konka nasal superior. Yang B, saraf indera penciuman. Terus yang C, fisiologi penciuman. Semua materi berbau mengeluarkan materi mudah menguap, di mana akan dibawa ke hidung melalui udara yang terhalasi dan bahkan dengan konsentrasi yang rendah. Sekian, hanya itu. Kembali ke Baik, itulah presentasi dari kelompok 6. Saya kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.